Nah, saya akan bicara di seri yang pertama tentang nasihat-nasihat Tuhan yang harus dilakukan. Ya, ini penting sekali. Karena banyak orang Kristen cuma dengar saja tapi tidak melakukan. Makanya hidupnya bukan tambah baik tapi tambah rusak. Hidupnya bukan tambah diangkat Tuhan tapi semakin direndahkan Tuhan. Bahkan dia jadi orang yang tidak bisa melihat mujizat berkat dalam kehidupannya. Karena hanya mendengar nasihat Tuhan saja tapi tidak mau melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya akan bicara di seri yang pertama tentang tema ini. 1 Samuel 28 ayat 3-20. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu mereka maju dan berjalan dekat sini. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berteman di luar. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perkataan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyanyilah Saul, dia menyatakan kepada lain, dan pergilah dia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menemukanku dengan perkataan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan disuruh kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada sesuatu yang muncul berseluruh jubah. Maka Saul tahu bahwa ia adalah Samuel. Lalu berkata dia dengan tekasnya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu bertanyalah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan perintahnya yang berjalan-jalan ikut atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang
Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Sama-sama. Pada saat itu juga rebana Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara-saudara, Saul ini melakukan sebuah tindakan pembaharuan ketika dia menjadi raja. Salah satunya adalah dia ini memusnahkan orang-orang yang pekerjaannya adalah peramal, pemanggil arwah, dukun atau tenung, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kuasa gelap. Sebab apa? Tuhan membenci sikap atau tindakan orang-orang Israel yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ketika Saul jadi raja, saudara, maka dia ini berperang. Dan peperangan yang dihadapi ini, saudara, adalah bangsa-bangsa Kanaan. Dan salah satu yang menjadi musuh bebuyutan daripada Israel adalah bangsa Filistin. Bahkan juga musuh dari orang Filistin adalah Israel. Dan ketika ini terjadi, maka Samuel yang menjadi nabi, imam, dan juga hakim pada waktu itu bertindak untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada Saul dan juga orang Israel. Tapi saudara-saudara, di akhir daripada kehidupan Saul, ternyata apa yang pernah dimusnahkan oleh Saul, Saul cari kembali. Yakni saudara, orang-orang yang memanggil arwah dan juga orang-orang yang punya pekerjaan sebagai peramal. Dulu dia sudah binasakan, dia sudah tumpas habis semua. Tetapi saudara, ketika dia dalam keadaan terjepit karena menghadapi orang Filistin yang jumlahnya sangat banyak, maka dia bikin kembali sikap atau tindakan yang pada waktu itu dia harusnya sudah lenyapkan di tengah-tengah orang Israel. Dia pergi ke satu tempat namanya Endor, dan dia saudara minta petunjuk kepada seorang perempuan yang punya roh tenung untuk bisa memanggil arwah. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan alkitabiah. Kenapa saudara? Karena ini adalah tindakan keji. Saya mencatat dari Alkitab ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena kegiatan ini atau kegiatan memanggil arwah dan roh peramal adalah kepercayaan daripada orang-orang kafir atau bangsa-bangsa Kanaan. Ulangan 18 ayat 9 sampai 15. Saudara perhatikan ya, firman Tuhan ini menarik sekali. Dan saya dan saudara harus belajar supaya ke depan kita harus jadi anak Tuhan yang benar-benar berubah. Ulangan 18 ayat 9 sampai 15. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Lihat, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang menjadi apa saudara? Petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Lihat, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu
melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi perbuatan najis ini bukanlah perbuatan daripada umat pilihan Tuhan, tapi perbuatan daripada orang-orang kafir. Makanya saya dan saudara kalau punya keluarga yang sudah meninggal, saudara boleh pergi lihat kuburan, boleh. Tapi di sana itu cuma ada jasadnya, tubuhnya, tapi itu juga sudah menjadi debu tanah. Jadi jangan pergi ke sana kemudian saudara ngomong-ngomong di sana. Saudara tanya-tanya, minta petunjuk. Ada anak kuliah besok mau ujian tidak bisa tahu soal atau tidak mengerti soal-soal. Dia tanya kepada opanya, "Opa, besok kalau saya ujian, tolong datang kusu-kusu jawabannya." Kalau kamu anak Tuhan, kalau kita anak Tuhan, maka doa dan belajar, bukan pergi tanya-tanya di kuburan. Dan ini saudara, praktek seperti ini masih ada di kalangan orang-orang Kristen. Masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak baca Alkitab. Mereka dengar firman tapi tidak mau tobat. Mereka pikir nanti mereka sampai di kuburan sana, mereka tanya kepada arwah orang tua mereka, keluarga mereka yang sudah meninggal, nanti akan menyampaikan kepada mereka. Saudara, tidak. Itu perbuatan yang najis atau keji di mata Allah. Jadi saudara, tidak boleh yang namanya pergi bicara-bicara di kubur, tanya-tanya di kubur. Apalagi yang main kupon putih atau kafe, pergi tanya di kubur, "Opa, hari ini angka berapa yang keluar?" Loh, saya dan saudara menghormati orang tua, menghormati keluarga. Tapi ingat, ketika sudah meninggal, maka saya dan saudara tidak boleh lagi berbicara kepada mereka. Cukup pergi bersihkan kuburan. Kalau kuburannya penuh dengan rumput, kotoran, cukup itu aja. Amin. Jangan saudara pergi siram rampel, ngomong-ngomong di sana lagi. Itu perbuatan yang najis di hadapan Tuhan. Yesaya 7 ayat 11 sampai 12 berkata begini. "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, lihat, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Jadi jelas perbuatan ini saudara dilarang oleh Tuhan. Kalau mau bicara, mau ngomong-ngomong pada waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi berkomunikasi. Makanya hal yang paling penting saudara bagi kita manusia, salah satunya adalah komunikasi. Banyak orang tidak mau ngomong dengan orang tua. Nanti orang tua udah meninggal baru dia mau pergi bicara di kuburan. Hampir tiap hari. Padahal ketika dulu masih hidup, harusnya rajin bicara dengan orang tua. Kalau kita ada di luar kota, rajinlah telepon dengan apa? Orang tua. Saya bapak meninggal tahun 2011. Satu hal yang paling saya sesali sampai hari ini adalah saya kurang komunikasi dengan dia ketika saya ada di Jakarta. Saya kurang telepon dia. Kurang. Makanya ketika dia meninggal, yang paling saya sesalkan adalah saya kurang berkomunikasi dengan dia. Makanya saya dan saudara kalau masih hidup begini, ada waktu bicara. Amin. Kalau duduk sama-sama ngomong firman Tuhan sering. Kalau saudara ada di mana cerita kehidupan, ngobrol. Sebab kalau sudah mati, saya dan saudara tidak bisa lagi komunikasi. Saudara mau beli sinyal yang paling mahal di dunia pun juga tidak bisa tembus kuburan. Sebab apa? Hubungan sudah putus. Amin.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara, tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, sebagaimana arwah lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini kebiasaan kita. Kalau ada saudara, orang tua, keluarga yang meninggal, bangun pagi-pagi ada yang bilang, wih tadi malam bab tua datang. Aduh tadi malam bab tua datang, goyang-goyang ini apa? Meja, goyang-goyang kursi, goyang-goyang apa? Lemari makan dong di belakang. Aduh saya mau pergi tapi saya takut. Itu saudara, bukan saudara pun keluarga orang tua, bukan. Sebab ketika saya dan saudara menjumpai orang yang sudah meninggal, maka hubungan kita dengan orang meninggal itu sudah putus, selesai saudara. Orang yang di dalam Tuhan, jiwa dan rohnya langsung ke surga, sementara tubuhnya itu atau jasadnya jadi debu tanah. Orang yang di luar Tuhan, jiwa atau rohnya langsung ke neraka, Hades. Tapi tubuh dan juga jasadnya itu saudara kembali kepada debu tanah. Jadi tidak ada hubungan lagi. Makanya ada yang bilang, tidak, saya dah pelihara bapak tua tadi malam. Tidak saudara, tidak. Sebab apa? Firman Tuhan bilang, dia tidak tahu jalan pulang kembali ke rumahnya. Nah bagaimana saudara bisa lihat dia ada di dalam rumah? Betul tak? Firman Tuhan, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal putus, selesai. Ya, jadi saudara dengar khotbah ini, sebentar Desember boleh disiram orang tua punya kuburan keluarga. Tapi ingat, jangan bicara-bicara di sana, sebab hubungan kita sudah selesai. Kemudian yang ketiga saudara, Alkitab berkata, karena orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Pengkhotbah 9 ayatnya yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudara lihat, orang mati itu tidak tahu apa-apa lagi. Makanya jangan pergi tanya-tanya di kuburan. Stop. Karena kita tanya kepada orang mati, bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan kepada kita, apalagi firman Tuhan. Tidak bisa saudara. Hubungan sudah putus, sudah selesai. Mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada saya dan saudara lagi. Ini praktek yang najis di hadapan Tuhan saudara. Jadi walaupun itu orang tua, keluarga, anak, saudara yang dekat sekalipun, kalau sudah meninggal, saya dan saudara harus stop. Tidak boleh melakukan ini. Saudara harus bisa move on. Saudara tahu move on? Artinya saudara harus tinggalkan kesedihan itu. Boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan berlarut-larut. Sebab apa? Mereka itu sudah tenang kalau mereka orang benar bersama dengan Tuhan. Jadi ketika meninggal tidak ada transit-transit lagi. Makanya saya tidak setuju dengan orang Kristen yang bikin 40 malam, 90 malam, 500 malam, 1000 malam. Saya tidak setuju. Itu sesuatu yang bukan Alkitabiah. Jadi kalau jemaat KPC yang keluarga meninggal dan yang panggil saya untuk bikin 40 malam, itu tidak Alkitabiah. Sebab ketika orang meninggal, dia dalam Tuhan, langsung ketemu Tuhan. Amin. Tidak ada transit-transit, tidak ada. Jadi kita doa 40 malam supaya dia tenang di sana. Tenang apa? Dia memang udah tenang di sana. Dia sudah berhenti beristirahat dari segala jerih lelahnya.
Justru kita sedih karena selama dia hidup dia tidak kenal Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara sedih. Tapi untuk bikin hal-hal demikian saudara, itu bukan sesuatu yang alkitabiah. Berarti jelas bahwa arwah yang keluar dari dalam bumi saudara itu bukan Samuel, bukan. Sebab orang mati tidak bisa lagi berhubungan dengan orang hidup. Jelas. Karena alasan yang pertama adalah Tuhan sendiri yang melarang praktek najis ini. Imamat 19 ayat 31 berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang keluar dari dalam bumi saudara itu bukan Samuel. Yang kedua saudara adalah Samuel adalah orang beriman. Sehingga ketika dia meninggal saudara, maka dia itu langsung ketemu dengan Tuhan di sorga atau Firdaus. Berarti saudara, sorga itu sesuatu yang digambarkan ada di atas. Sedangkan Hades atau neraka itu ada di bawah bumi. Nah kalau Samuel orang beriman, tidak mungkin dia keluar dari bawah, tapi dia harus turun dari atas. Berarti sekali lagi yang keluar bukanlah Samuel, tetapi malaikat terang saudara, iblis yang menyamar sebagai yang namanya Samuel. Jadi saya dan saudara harus baca firman Tuhan supaya mengerti dengan jelas bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen yang tidak boleh bertanya saudara kepada orang-orang meninggal. Ini keadaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh Saul. Tapi dari sini saudara, kita belajar kira-kira mengapa Saul sampai saudara berusaha untuk mencari Samuel dan meminta nasihat daripada Samuel. Berarti menurut Saul, nasihat dari Samuel itu sangat penting. Betul atau tidak? Saking penting, maka dia cari pemanggil arwah untuk panggil arwahnya Samuel. Ini jadi poin buat saya dan saudara. Nasihat saudara dari Tuhan itu sangat penting. Amin. Saudara jangan anggap remeh nasihat-nasihat dari Tuhan. Sebab kalau hari ini kita tidak dengar nasihat dan melakukan, maka satu saat kita akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Saul. Yakni apa? Pergi minta nasihat di orang yang sudah meninggal. Padahal ketika masih hidup saudara, harusnya mendengarkan nasihat. Tapi karena anggap remeh nasihat, akhirnya ketika Samuel sudah mati, maka justru Saul ini cari Samuel supaya dapat apa? Nasihat. Nah saya mencatat di sini saudara, ada dua nasihat Tuhan lewat Samuel yang gagal dilakukan oleh Saul. Sehingga berakibat Saul ini dilengsarkan sebagai raja. Bahkan dia mati dengan tidak terhormat di medan perang. Nasihat yang pertama adalah Saul tidak sabar menunggu kehadiran Samuel untuk meminta pertolongan Tuhan. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 berkata, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu berapa hari saudara? 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Samuel bilang kepada Saul, kamu harus tunggu 7 hari. Sebab Israel tidak akan menang sebelum saya itu mempersembahkan korban, berdoa syafaat bagi kalian, bahkan memberkati kalian. Samuel sudah pesan bahwa tunggu 7 hari di
Gilgal. Tapi ternyata saudara, Saul ini tidak sabar menunggu kehadiran Samuel. Alkitab mencatat 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia ini raja. Yang dia urus adalah urusan politik. Sedangkan Samuel, saudara, meskipun tidak tampil berperang, tapi dia adalah satu-satunya orang yang punya akses untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Jadi Saul tidak boleh ambil tugasnya Samuel. Karena itu salah di hadapan Tuhan. Padahal Samuel bilang, tunggu 7 hari. Nanti saya datang, saya persembahkan korban, saya doa buat kamu dan orang Israel. Saya berkati kalian, maka kalian pasti akan menang di dalam peperangan. Tapi saudara lihat, orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, dia akan terkecoh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar firman Tuhan. Amin. Makanya harus belajar sabar. Harus belajar sabar. Kalau hari ini saya dan saudara dengar firman Tuhan dan Tuhan bilang begini, sabar tunggu waktu aku, maka saya dan saudara harus belajar untuk tunggu waktunya Tuhan. Amin. Saya pernah pelayan di satu daerah, dan ketika saya sampai di sana, seorang penatua di gereja itu memberikan kesaksian kepada saya. Dia bersaksi dengan begini, Pak Andre, dulu di sini ada 2 pendeta yang jadi gembala di gereja kami. Pendeta yang pertama diutus dari Jakarta jadi gembala di tempat ini. Tidak tahan. Ketika dia mulai pelayanan, orang ambil batu lempar tempat di mana kami ibadah. Dia tidak tahan, saudara. Akhirnya dia pamit dengan baik-baik dan kembali ke Jakarta. Gereja yang utus, saudara, utus lagi pendeta yang kedua. Sampai di sana pelayanan, saudara, kejadian yang sama terulang kembali. Mereka ibadah masih di rumah, belum punya gedung. Pendeta yang ini pun juga tidak sabar, saudara. Akhirnya dia pamit dan dia meninggalkan tempat pelayanan itu. Tapi ada satu hamba Tuhan yang diutus juga dari Jakarta. Dia hamba Tuhan yang ketiga. Ketika sampai di sana, saudara, maka dia pun juga mengalami kejadian yang sama. Tapi saudara tahu, dia ingat pesan Tuhan, bahwa ketika engkau mau mendapatkan perkara yang besar, maka engkau harus belajar setia dengan perkara yang kecil. Dia dapat tantangan yang sama, tapi dia bilang, Tuhan yang utus saya di tempat ini, maka manusia tidak akan pernah bisa buat saya pergi meninggalkan tempat ini. Dia tahan di gereja itu, dia setia, saudara, melayani. Dan saudara tahu hari ini, dia punya gereja paling besar di daerah itu. Bahkan dia punya gereja paling mewah di daerah itu. Tuhan utus orang-orang kaya, saudara, untuk bangun dia punya gereja. Kenapa, saudara? Karena dia sabar tunggu waktunya Tuhan. Saudara, kalau tidak sabar tunggu waktunya Tuhan, saudara akan ambil tindakan sendiri. Saudara bilang, Tuhan lama, potong kompas aja deh. Betul? Makanya saya melayani sampai hari ini, pimpin KPC yang masih kecil, saya tidak menyerah. Sebab apa? Saya tahu kalau saya sabar, Tuhan pasti akan buka pelayanan sampai bangsa-bangsa. Bahkan KPC akan diberkati oleh Tuhan, jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Harus sabar, amin. Ikut prosesnya Tuhan, dengar firman Tuhan, tunggu Tuhan datang. Jangan saya dan saudara ambil keputusan sendiri. Jadi kalau hari ini saya dan saudara kerja di posisi yang mungkin masih biasa-biasa, gaji masih pas-pas, sabar. Karena ingat, promosi datang dari Tuhan.
Satu saat Tuhan akan angkat saya dan saudara. Kalau ini saudara masih yang namanya kontrak, belum punya rumah, saudara kerja, doa, sabar. Saya yakin Tuhan akan kasih tanah, kasih rumah yang terbaik bagi saya dan juga saudara. Sebab apa? Kita berjalan sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu, maka harus apa? Tunggu. Tapi Saul ini terkecoh dalam keadaan terjepit. Dia tidak mau tunggu Samuel datang, maka dia ambil alih tugas daripada Samuel. Samuel ini nabi. Dia punya tugas adalah menyampaikan pesan Tuhan dan menegur umat Allah yang berdosa. Dia adalah imam, mempersembahkan korban, bersyafaat bagi umat, bahkan memberkati umat. Dan dia juga adalah hakim, maka dia adalah orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, juga menghukum orang yang bersalah. Saudara, biar hari ini kita sabar untuk mengikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, sabar. Belajar dengan firman. Walaupun dalam keadaan terjepit sekalipun, jangan coba-coba melenceng keluar daripada nasihat firman Tuhan. Sebab ketika kita keluar dari nasihat firman Tuhan, yang ada saya dan saudara itu ditolak oleh Tuhan. Saya dan saudara tidak akan melihat kebaikan di dalam kehidupan kita. Tidak akan. Belajar sabar. Dan memang sabar ini saudara, sulitnya minta ampun. Betul? Saya sendiri aja saudara, sampai hari ini belum bisa sabar dalam banyak hal. Tapi saya ketika kita belajar firman Tuhan, kita dapat pesan Tuhan dan perintah Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan bilang tunggu Tuhan, maka saya dan saudara harus tunggu Tuhan. Amin saudara. 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 10. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Lihat ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Berarti mempersembahkan korban penting atau tidak saudara? Penting. Saul tidak boleh ambil alih tugas, karena ini tugasnya Samuel. Makanya kadang-kadang saya bingung orang Kristen ya, nanti sudah susah baru datang tanya pendeta. Harusnya ketika mau buat apa-apa tanya pendeta dulu, kira-kira ini betul atau tidak. Saudara jangan pakai saudara pun kepintaran sendiri. Seperti saya kesaksian minggu lalu, orang main saham tidak tanya pendeta. Giliran uang habis atau hilang 32 miliar, baru ingat mukanya pendeta. Baru datang cari pendeta minta nasihat dan doa. Loh 32M kemarin itu kenapa tidak cari pendeta? Pasti dia bilang, aduh nanti sampai bab tua minta perpuluhan. Loh, memang harus kasih perpuluhan. Kan itu kan firman Tuhan. Tapi gara-gara apa? Tidak mau ketemu pendeta, tanya-tanya pendeta kira-kira saya main saham begini baik atau tidak. Karena mau cepat kaya, akhirnya tanam modal yang besar. Tiba-tiba rugi saudara 32 miliar. Padahal kalau dia kasih gereja 3,2 miliar, saya pikir tidak akan bangkrut itu. Betul atau tidak? Jadi apa-apa tanya hamba Tuhan. Tuhan tidak hadir langsung, tapi ada Samuel yang menjadi wakilnya Allah.
Amin. Tanya hamba Tuhan. Di sini ada saya, saudara mau bikin apa? Coba tanya. Nanti saya kasih solusi kepada saudara-saudara. Saya juga mau buat apa-apa, saya tanya pemimpin rohaniawan di atas saya. Om, kalau mau buat begini gimana om? Tanya. Jangan sampai saudara sudah terlanjur basah baru saudara bilang, aduh saya ini menyesal karena tidak tanya pendeta waktu itu. Saudara sudah terlanjur, sudah lewat. Karena ketika saudara tanya, saya yakin ada nasihat-nasihat bijak yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Timbang baik-baik, baru bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau saudara jalan dengan kekuatan sendiri, yakin saudara pasti akan kalah. Tapi kalau saudara tunggu Tuhan dan jalan sesuai dengan perintah Tuhan, saya yakin kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dalam pertempuran sehebat apapun juga, mau musuh berapa banyak pun juga, tapi kalau saya dan saudara ikut firman Tuhan, saya yakin kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Berhasil saudara. Karena Tuhan yang benar-benar menyertai saya dan saudara. Harusnya sabar tunggu Samuel. Amin. Dan konsekuensi daripada dosa Saul yang ini adalah Alkitab mencatat ayat 15 sampai 17. 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya mereka telah sampai kepadaku. Ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Berarti rancangan Tuhan bagi Saul bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tapi rancangan damai sejahtera. Tapi yang bikin Saul gagal siapa saudara? Diri sendiri. Ingat, Tuhan tidak pernah rancang kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi kita kalau gagal, berarti itu kesalahan saya dan saudara sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk bagi kita saudara. Tapi kalau saudara bisa gagal, itu berarti saudara pun kesalahan sendiri. Saul ini orang yang dipilih, orang Israel mohon raja, Tuhan suruh Samuel untuk urapi Saul. Jadi Saul ini orang yang dikirim oleh Tuhan. Tapi dia bisa gagal saudara, kenapa? Karena tidak mau dengar nasihat daripada Samuel. Samuel adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Makanya kalau saya dan saudara gagal, jangan kasih salah Tuhan. Amin. Jangan saudara berkelahi di tembok, di rumah pukul tembok sampai saudara pertama hancur-hancur. Semua ini gara-gara Tuhan. Tidak. Yang salah itu kita sendiri. Amin atau tidak? Loh iya. Bukan Tuhan yang bikin kita gagal saudara. Tuhan punya rancangan itu terbaik bagi saya dan juga saudara. Tapi Saul bisa gagal, kenapa? Karena tidak mau dengar nasihat Tuhan. Anak-anak muda dengar nasihat. Orang tua ngomong yang baik harus dengar. Amin. Jangan saudara anggap orang tua tidak gaul lagi, kita yang paling gaul. Terakhir baru saudara menyesal di belakang. Dan kegagalan faktornya mutlak dari saya dan saudara, bukan dari Tuhan. Tuhan selalu merancangkan hal yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Saul gagal dan konsekuensinya saudara, kerajaan Saul itu tidak tetap, tapi akan beralih atau berpindah kepada Daud. Saudara mau tetap diberkati oleh Tuhan? Mau tetap diangkat oleh Tuhan? Ikuti maunya Tuhan atau nasihatnya Tuhan?
Tuhan bilang apa? Saudara cukup bilang, oke Tuhan, saya mau taat melakukan nasihat Tuhan atau firman Tuhan. Tuhan pasti akan buat saya dan saudara bukan makin turun, tapi akan makin naik. Sebab kita melakukan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua yang Saul gagal lakukan adalah Saul tidak mendengarkan baik-baik bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 15, Tuhan suruh Saul tumpas habis bangsa Amalek. Bunuh perempuan, laki-laki, sampai anak-anak, sampai kambing domba, sampai lembu sapi. Kenapa saudara? Karena orang Amalek ini pernah melakukan perbuatan sadis kepada orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, mereka minta permisi dari orang Amalek untuk lewat mereka punya negeri aja. Orang Amalek itu tidak mau. Bahkan mereka perang lawan orang Israel. Waktu ketika orang Israel berangkat dari satu tempat namanya Rafidim pada waktu itu. Dan ketika ini terjadi, saudara, maka Tuhan dendam kepada orang Amalek. Saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah dendam kepada orang benar, tapi Tuhan selalu dendam kepada orang berdosa atau orang fasik. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara, tahun yang namanya tahun 250 sebelum Masehi. Ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi ketika Saul jadi raja, saudara, itu tahun 1030 sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Berarti Tuhan dendam kepada Amalek kurang lebih 200 tahun. Dan Saul adalah alatnya Tuhan yang harus Tuhan pakai untuk tumpas kasih habis Amalek. Saul dengar bunyi firman Tuhan, tapi dia cuma sekedar dengar. Orang yang dengar dengan baik-baik, dengan sekedar dengar, itu nanti prakteknya beda. Betul atau tidak? Saudara masih punya dua telinga kan? Ada orang bilang begini, dengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu sudah masih bisa dengar, saudara, dua telinga. Apalagi yang punya hanya satu telinga atau sebelah tuli, saudara. Makanya kita bersyukur Tuhan kasih kita telinga ini dua. Supaya apa? Dengar baik-baik. Dengar ulang-ulang bunyi firman Tuhan. Yang Tuhan suruh adalah tumpas. Jangan ada belas kasihan kepada orang Amalek. Tapi dalam pelaksanaannya, saudara, ternyata Saul ini tidak melakukan bunyi firman Tuhan. Yang dia buat apa, saudara? 1 Samuel 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agar orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Firman Tuhan bilang, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal. Samuel tidak bersama dengan Saul, dia ada di rumah dia. Tapi firman Tuhan langsung berkata kepada Samuel, Tuhan menyesal karena Tuhan telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam. Jadi saudara datang gereja, ikut ibadah, dengar firman Tuhan tuh harus sungguh-sungguh. Ya, makanya saudara boleh pegang handphone tuh satu aja tujuannya, catat firman Tuhan. Saya yakin saudara kalau tidak dengar firman Tuhan,
maka saya dan saudara pelaksanaannya itu nol. Dengar, kira-kira Tuhan ini mau pesan firman Tuhan apa kepada saya hari ini? Saudara harus datang dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kamu harus setia beribadah, maka saudara harus setia ibadah. Jangan bolong-bolong dalam hal beribadah. Ingat, iring Tuhan saudara itu bukan terpaksa. Tapi iring Tuhan itu harus tulus, ikhlas, dan setia. Ibadah kepada Tuhan jangan dipaksa-paksa. Sama seperti batu es di freezer kulkas yang saudara harus edok-edok dia begitu. Tidak usah kalau sudah tahu hari Minggu gereja, siapapun yang ajak saudara pergi meninggalkan gereja, saudara bilang tidak. Kalau kamu mau ngajak saya, tunggu saya pulang gereja. Kenapa? Karena saudara ingat perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan hari piknik. Hari Sabat itu bukan hari main bola. Itu bisa, kecuali kita sudah pulang ibadah atau pelayanan. Tapi orang Kristen ibadah satu kali aja malas. Nanti tunggu dia ulang tahun baru datang ke gereja supaya pendeta doa ulang tahun. Habis ulang tahun hilang, nanti Natal baru datang lagi. Nanti tahun baru lagi hadir lagi. Habis hilang, nanti Paskah lagi baru datang lagi. Lu model begini ini orang tidak dengar firman. Hanya punya dua telinga, tapi tidak dengar bunyi firman Tuhan. Amin. Ada satu anak Papua ikut ujian tes masuk SMA. Selama dia mau saudara, kakak-kakak pemimpin kasih dia pelajaran dia tidak pernah dengar. Maka dia dapat soal dari bapak dan ibu guru, dia tidak bisa jawab. Dia bilang, bapak dan ibu guru, soal sulit sekali. Yang tahu jawabannya hanya Tuhan. Langsung titik dan tulis selamat Natal. Maka bapak dan ibu guru jawab dia kembali. Betul, soal itu sulit. Dan yang tahu jawabannya hanya Tuhan. Maka Tuhan yang dapat pilih 100, kamu yang dapat pilih 0. Selamat tahun baru, alias tidak diterima di sekolah. Tidak dengar. Makanya saudara kalau tidak dengar firman Tuhan baik-baik, prakteknya salah. Amin. Jadi kalau saudara dan saya praktek salah, berarti saudara salah dengar firman. Saudara tidak konsentrasi dengar firman Tuhan. Badan ada di sini, tapi pikiran ada di mana tuh? Terserah saudara lah, di mana lah? Iya, badan ada di sini. Dengar khotbah baru 30 menit, aduh, khotbah terlalu lama. Loh, harusnya dengar khotbah semakin lama saudara, saya dan saudara semakin namanya belajar firman Tuhan. Jadi kita punya dua telinga nih dengar firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah apa? Melaksanakan firman Tuhan. Susah lakukan firman Tuhan, ucapkan berkat lagi kepada Samuel. Bayangkan. Ini orang yang benar-benar aneh menurut saya. Makanya orang fasik itu masih bisa ngomong firman, saudara. Masih bisa. Bisa. Tapi dari pelaksanaan itu nol. Samuel datang, dia bilang diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Akibat punya telinga tapi tidak dengar baik-baik bunyi firman Tuhan. Betul? Saya baca satu buku saudara tentang komunis. Saudara tahu orang komunis itu hebat. Pelajaran yang baik dari mereka apa? Mereka punya gaji setiap bulan mereka dapat dari bos mereka. Itu mereka cuma ambil 10%,
90% kembalikan kepada komunitas mereka. Makanya ketika ada tsunami waktu itu di Jepang, yang turun pertama kali bukan orang Kristen, komunis yang turun pertama kali. Kenapa? Karena mereka punya uang tabungan yang 90% tiap orang tuh, tiap bulan mereka bantu orang-orang korban tsunami. Saya dan saudara dengar firman Tuhan, perpuluhan berapa persen? 10. 10% aja masih suka curi 10%. Makanya gereja di mana-mana pembangunan lambat, saudara. Kenapa? Karena jemaat itu tidak jujur dalam hal mengembalikan bagiannya Tuhan. Saya harap di KPC tidak ada yang tukang curi bagian-bagiannya Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh, ingat. Sampai kalau saudara curi berarti saudara seperti Saul. Saudara ada di gereja ngomong nama Tuhan, tapi pelaksanaan firman Tuhan nol. Tidak ada. Saya ketemu banyak pendeta mengeluh, Pak Andre, aduh kita jemaat kalau ngomong tentang uang ini mereka ini sulit sekali mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya bilang mungkin yang pertama dari faktor Bapak, karena tidak jujur transparan dalam hal keuangan gereja. Tapi bisa yang kedua, karena jemaat itu tidak pernah baca firman Tuhan atau asal dengar bunyi firman Tuhan. Makanya mereka tidak mau mengembalikan bagiannya Tuhan. Harusnya kembalikan bagiannya Tuhan. Saya selalu bilang ulang-ulang, kalau saudara dapat gaji 5 juta, tidak kembalikan perpuluhan Tuhan 500.000, jangan mimpi Tuhan kasih saudara gaji 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Tuhan tidak akan pernah kasih saudara. Sebab apa? Tuhan kasih yang kecil, kita udah pencuri bagiannya Tuhan. Apalagi Tuhan kasih yang besar. Gaji 1 bulan 100 juta, saudara kasih perpuluhan 10 juta. Woi saudara, pikiran saudara. Pikiran. Aduh Tuhan 10 juta nih banyak sekali. Padahal ketika saudara kasih 10 juta, saudara dapat berapa? 90 juta, banyak atau sedikit? Saya kalau menggaji 1 bulan 100 juta, tiap bulan saya beli babi 1 ekor kita makan. Tiap bulan. Betul. Diberkati saudara. Tambah memberi, tambah apa? Diberkati. Makanya firman bilang, Amsal bilang, ada orang yang hemat luar biasa, tapi selalu apa? Kekurangan. Hemat. Saul ini saudara tidak lakukan bunyi firman Tuhan. Ayat 15, jawab Saul. Ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kau dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat apa saudara? Menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Yang Tuhan suruh persembahkan korban atau tumpas? Tumpas. Tapi lihat toh, hanya asal dengar, makanya pelaksanaannya sama. Nol. Tuhan suruh tumpas, malah pilih binatang-binatang yang terbaik untuk persembahkan apa? Korban. Padahal yang Tuhan mau itu bukan itu. Makanya saya diberkati dengan perkataan Bapak Yopan doa puasa kemarin. Kadang-kadang yang kita anggap baik menurut kita itu belum baik menurut Tuhan. Hati-hati. Tuhan suruh A, saudara dan saya lakukan B. Harusnya kalau Tuhan suruh A, harus lakukan A. Contoh saudara dalam pergumulan Tuhan bilang, kamu harus doa dan puasa. Ya doa dan puasa. Jangan saudara bilang, aduh Tuhan saya tidak tahan lapar. Ya celakalah engkau. Semua orang juga tidak tahan lapar, betul atau tidak? Saya ini tidak tahan lapar. Tapi ketika Tuhan suruh doa puasa, saudara harus lakukan itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa terselesaikan mungkin hanya dengan doa, tapi itu tambah dengan puasa. Jadi ikuti maunya Tuhan aja, taat maunya Tuhan. Makanya harus intim dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Supaya apa? Supaya dengar bunyi firman Tuhan itu peka, saudara.
Makanya ada orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Giliran punya pergumulan, masalah sakit, panggil hamba Tuhan kau datang doa. Nanti habis doa tanya, mama dah kuliah apa? Bapak dah kuliah apa? Loh iya, dia tidak pernah baca Alkitab, panggil hamba Tuhan datang untuk tanya. Habis doa tanya dah kuliah apa? Emangnya setiap kali doa Tuhan kasih tunjuk penglihatan? Tidak ada, saudara. Paulus aja selama dia pelayanan dia cuma dapat 4 penglihatan. Tidak pernah lebih. 4 kali penglihatan aja. Tidak pernah lebih. Nah kita ini saudara ribuan penglihatan. Makanya orang datang doa kepada saya cuma kasih nasihat firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh perintahkan sesuatu bicara, saya akan bicara. Jadi saya dan saudara masih punya telinga, ayo dengar bunyi firman Tuhan baik-baik. Amin. Bunyi firman Tuhan tuh dengar. Kalau Tuhan suruh A jangan buat B. Tuhan suruh B jangan buat C. Ikut maunya Tuhan aja. Maka ayat 19 sampai 23. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah tertumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saul jadi pemimpin yang gagal. Dia gagal dengan bunyi firman Tuhan. Makanya umat pun juga gagal melakukan firman Tuhan. Jadi pemimpin ini penting, saudara. Makanya saya ini tanggung jawab berat sekali kepada saudara-saudara. Saya kalau tidak doa, tidak dengar bunyi firman Tuhan, saya mau ngomong apa kepada saya dan saudara semua? Tidak bisa. Harus dengar bunyi firman Tuhan, ikut perintahnya Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Kita cari ruko nih, ibadah susah sekali, mahal. Tapi ketika saya doa, Tuhan bilang satu kata kepada saya. Kalau kamu kuliah di Bandung 4 tahun, saya tolong. Kamu di Jakarta 7 tahun, saya tolong. Maka di Kupang pun juga pasti akan saya tolong. Ketika saya dengar suara itu, saya bilang pakai ruko. Sampai jadi donatur KPC sampai hari ini tidak ada. Tapi apakah KPC berkekurangan, saudara? Tidak. Berkat Tuhan selalu Tuhan beri bagi Kupang Praise. Dengar suara Tuhan baik-baik. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenuh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Akhir zaman banyak orang ketemu Tuhan. Tuhan, aku telah bernubuat, aku telah bikin mujizat, aku telah menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ingat, Tuhan bisa tolak kita ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan bicara sesuatu, ayo dengarlah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Konsekuensi dosa Saul adalah Saul menyesal, Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Kata menyesal di sini artinya Tuhan sedih karena Saul melakukan hal yang bukan firman Tuhan. Akhirnya Saul mati di medan pertempuran dengan tidak. Kepalanya dipenggal, bahkan tubuhnya dipakukan, saudara. Itu sebabnya saya dan saudara harus dengar nasihat-nasihat firman Tuhan dan melakukan. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita, tapi kita sendirilah yang membuat kita gagal untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Amsal 13 ayat 13. Pemain musik naik. Amsal 13 ayatnya yang ke-13.
Mari kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat 13, 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bangkit berdiri. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kenapa Daud berkata demikian? Karena Daud dengar nasihat Tuhan dan lakukan nasihat Tuhan. Saul cuma asal dengar, akhirnya prakteknya salah di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan.